Sejak 2003, saya banyak keliling Indonesia dan luar biasa, saya juga bisa memberikan pelatihan 8 etos kerja profesional. Sahabatku yang luar biasa, bangsa ini adalah sumber daya alamnya luar biasa, tetapi masih terus berkembang. Mengapa? Karena etos kerjanya masih belum maksimal. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin membagikan kepada Anda apa itu 8 etos kerja profesional. Boleh ajukan 3 kali pertanyaan. Mengapa dia gagal? Pasti karena etos kerjanya buruk. Nah, oleh karena itu, kita menyebutkan 8 etos kerja profesional, akar kesuksesan personal dan juga organisasional. Sahabatku yang menonton ini, apapun profesi Anda, apapun bisnis Anda, apapun komunitas Anda, perkuatlah 8 etos kerja profesional. Etos, cirinya adalah semangat. Jadi tanda-tanda orang yang beretos itu selalu penuh semangat, optimis, dan memberikan terbaik. Tetapi definisi etos itu adalah, menurut Webster, etos adalah keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, dan juga organisasi. Ada 2 di situ kata kunci. Keyakinan. Keyakinan itu kan kalau bahasa agama kan iman. Jadi semakin dalam iman orang, keyakinan orang kepada Tuhan pasti bagus. Dia punya perilaku, kontribusinya juga pasti bagus. Kemudian, bagaimana kita mendefinisikan? Etos adalah akar kesuksesan personal dan juga organisasional. Ada di situ kata kunci akar. Boleh kita lihat sebatang pohon, ada 2 fungsi akar. Yang pertama, semakin dalam akar pohon, semakin kokoh pohon itu terhadap terpaan angin. Semakin dalam akar pohon, semakin banyak mendapatkan sari makanan untuk menghasilkan buah yang baik. Nah, oleh karena itu, bila mana perusahaan Anda ingin hebat, Anda hebat, perkuatlah etos kerja Anda. Ada 8 etos kerja. Ada 8 pemaknaan kerja. Yang pertama, etos 1. Kerja adalah rahmat. Bila mana seseorang sadar mengatakan kerja baginya adalah rahmat, maka muncul perilaku kerja positifnya itu bekerja ikhlas, penuh rasa syukur. Yang kedua, kerja adalah amanah, kepercayaan. Jadi kalau Anda dikasih kepercayaan, itu adalah titipan. Bisakah kepercayaan atau titipan diambil? Bisa, ketika Anda tidak bekerja benar, penuh tanggung jawab. Maka orang-orang yang sadar kerja itu amanah, bisnis itu amanah, maka dia bekerja benar, penuh tanggung jawab. Yang ketiga, etos 3, kerja adalah panggilan. Maka kalau orang menyadari kerja sebagai panggilan, tampil perilakunya, bekerja tuntas, penuh integritas. Tidak pernah pulang ke rumah kalau ruangan kantornya masih berantakan. Juga dia punya integritas. Ciri-ciri orang yang punya integritas, dia bekerja tidak hanya jujur, tapi totalitas. Juga orang yang punya integritas, diawasi oleh atasannya bekerja benar, tidak diawasi pun tetap bekerja benar. Itulah kekuatan daripada panggilan itu. Nah, kemudian yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Aktualisasi artinya mengubah potensi menjadi prestasi. Saat ini disebut namanya human capital. Apa artinya? Ada 3 modal manusia, hatinya, pikirannya, fisiknya. Maka ketiga itu aktualkan, mengubah ketiga itu menjadi prestasi. Maka kalau orang mengatakan kerja adalah aktualisasi, aku bekerja keras, penuh semangat. Lihat orang-orang yang hebat selalu menggunakan waktunya untuk yang bermanfaat. Yang kelima, etos yang kelima, kerja adalah ibadah. Sahabatku semua, ibadah tidak hanya ritual yang di rumah ibadah. Ibadah makna sejati adalah ketika Anda menghadirkan Sang Pencipta di ruang kerja Anda, di bisnis Anda dengan serius penuh kecintaan. Maka kalau dikatakan kerja adalah ibadah, aku bekerja serius penuh kecintaan. Luar biasanya, orang yang mencintai pekerjaannya pasti detail. Ditanya A, tahu A. Ditanya B, tahu B. Semua detail dipahami. Tapi kalau orang tidak mencintai pekerjaannya, dia global, tidak tahu apa-apa dia. Yang keenam, kerja adalah seni. Kalau orang bekerja dengan seni, cirinya adalah bekerja cerdas, penuh kreativitas. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara adversity, cerdas secara spiritual. Lengkaplah dia. Maka
kalau orang yang memaknai kerja sebagai seni, apapun masalahnya pasti selalu ada solusi. Kenapa? Karena sumber kreativitas adalah dari Sang Pencipta. Apa buktinya? Saat ini manusia ada lebih 7M, tak satu pun wajahnya sama. Jadi orang-orang seniman itu di tempat pekerjaan selalu dekat dengan Sang Pencipta dan juga selalu menampilkan karya-karya yang terbaik. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Lihat, kenapa dikatakan kerja sebagai kehormatan? Orang yang nganggur tidak pernah terhormat, tetapi orang yang bekerja terhormat. Tapi hati-hati, ada dua kehormatan, ada vanity, ada dignity. Vanity artinya apa? Dia bekerja tapi terlambat datang. Dia bekerja tidak ada kontribusi. Tapi yang dignity, malu kalau terlambat, malu kalau tidak unggul. Dan orang yang terhormat bukan masalah struktur jabatan. Orang yang terhormat adalah orang yang unggul dalam karakter, unggul dalam kinerja, unggul dalam kontribusi, unggul dalam koneksi. Nah, oleh karena itu, rumusan yang ketujuh, kerja adalah kehormatan, aku bekerja tekun, penuh keunggulan. Artinya apa? Tidak pernah keunggulan mendahului ketekunan. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Lihat, orang-orang yang rajin melayani pasti lebih sukses daripada mereka-mereka yang enggan melayani. Juga, kalau orang melayani, janganlah transaksional. Kalau dibayar perusahaan saya, dibayar. Tanpa dibayar pun, tetap berikan yang terbaik. Kenapa? Karena suatu ketika tidak pernah hilang apa yang Anda lakukan. Mengapa? Karena apa yang kita berikan di perusahaan atau di organisasi tidak selalu dibayar tunai, suka dipospon, tapi Tuhan pasti membayarnya. Maka bekerja, nanti itu disebut namanya BTS, Bank Tabungan Surga. Yang kedelapan itu, apa perilakunya? Kalau Anda mengatakan, kerja adalah pelayanan, dua sifatnya. Aku bekerja sempurna, penuh kerendahan hati. Sempurna artinya sesuai dengan harapan dari stakeholder atau yang berkepentingan. Kenapa kita tahu kepentingan mereka? Karena kita memiliki sifat rendah hati. Nah, oleh karena itu, sahabatku semua, 8 etos itu hidupi, pasti Anda dahsyat luar biasa.